Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10 MIPA 3 akan membahas sebuah materi tentang perkoperasian dalam perekonomian di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah, penangkat 22. Perkenalkan, nama saya Reko Muhammad Fadilah, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Fatina Alifia dari absen 33. 1. Sejarah perkembangan koperasi. Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh Arya Wiryatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia memelopori berdirinya sebuah bank yang bertujuan membantu para pegawai yang terjerat hutang dengan rentenir. Badan usaha yang dipilih untuk bank yang diberi nama Bank Penolong dan Tabungan adalah koperasi. Melalui Budi Utomo, Raden Sutomo mendirikan koperasi rumah tangga. Serikat Dagang Islam juga mendirikan koperasi industri kecil dan kerajinan. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, bergerak koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, koperasi mengalami maju mundur. Peran Muhammad Hatta sangat besar dalam perkembangan koperasi. Oleh karena itu, Muhammad Hatta disebut Bapak Koperasi Indonesia. 2. Pengertian koperasi. Koperasi berasal dari kata co yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Jadi secara bahasa, koperasi berarti suatu perkumpulan yang beranggotakan orang ataupun badan yang melakukan kerjasama. Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur pokok. Yang pertama, koperasi adalah badan usaha atau business enterprise. Kedua, koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi. Ketiga, koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. D. Adanya pemisahan kekayaan antara kekayaan anggota koperasi dan kekayaan koperasi. E. Koperasi Indonesia memenuhi aspirasi dan tujuan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 3. Landasan dan asas koperasi. A. Landasan koperasi adalah suatu dasar atau pedoman bagi koperasi yang akan menentukan landasan koperasi. Landasan koperasi adalah suatu dasar atau pedoman bagi koperasi yang akan menentukan arah dan tujuan koperasi dalam aktivitas kesehariannya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 2 secara eksplisit tertulis bahwa landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan masih ada perangkat lain yang dapat dijadikan landasan bagi Koperasi Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 atau landasan mental para anggota, pengurus, dan penyelenggara koperasi. 1. Landasan ideal Koperasi Indonesia adalah Pancasila, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Maksudnya bahwa setiap kegiatan koperasi harus dapat mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, terutama sila ke-5. Kedua, landasan struktural Koperasi Indonesia merupakan dasar berpijak koperasi dalam struktur kehidupan masyarakat. Ketiga, landasan gerak Koperasi Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan operasional yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua anggota, pengurus, dan penyelenggara koperasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012. Keempat, landasan mental Koperasi Indonesia adalah rasa kesetiakawanan dan kesadaran pribadi yang harus diikuti oleh kesadaran diri untuk maju dan berkembang dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik. B. Asas koperasi merupakan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan yang diharapkan tumbuh kesadaran pada orang yang terlibat dalam
organisasi koperasi untuk selalu bersatu, tolong-menolong, bekerja dengan rasa setia kawan yang tinggi, untuk mengembangkan koperasi dan mewujudkan kemakmuran bersama. 4. Tujuan koperasi. Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang dimaksud koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang yang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 5. Ciri koperasi. Lambang Gerakan Koperasi Indonesia yang lama memiliki arti sebagai berikut. A. Rantai, melambangkan persahabatan yang kukuh. B. Roda bergigi, menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. C. Kapas dan padi, berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. D. Timbangan, berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. E. Bintang dalam perisai, artinya Pancasila merupakan landasan ideologi koperasi. F. Pohon beringin, menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kukuh berakar. G. Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. H. Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia. Arti gambar dan penjelasan lambang koperasi baru. A. Gambar bunga, mengandung makna bahwa Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. B. Gambar 4 sudut pandang, melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud koperasi Indonesia. 1. Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi. 2. Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan. 3. Sebagai menjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan kemandirian. 4. Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global. C. Tulisan Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern. D. Warna pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa. E. Gambar 4 kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan untuk sebuah lingkaran yang menghubungkan suatu kuncup dengan kuncup lainnya. Berdasarkan pengertian dan tujuan tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri koperasi sebagai berikut. 1. Koperasi didirikan atas dasar kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya. 2. Koperasi merupakan badan usaha yang bersifat kerakyatan. 3. Koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan. 4. Koperasi menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi. 5. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 6. Koperasi melakukan usaha dan kegiatan di bidang yang dapat memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya. 7. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, bukan perkumpulan modal. 8. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 6. Prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip koperasi, sendi-sendi dasar koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 adalah sebagai berikut. A. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. B. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi. C. Pembagian SHU diatur menurut jasa anggotanya. D. Adanya pembatasan bunga atas modal. E. Pengembangan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. F. Usaha dan pelaksanaannya bersifat terbuka. G.
swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia adalah sebagai berikut. A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. C. Pembagian SHO dilakukan dengan adil sesuai dengan besarnya jasa usaha anggota. D. Pembelian balas jasa yang terbatas terhadap modal. E. Kemandirian. F. Pendidikan perkoperasian. G. Kerjasama antar koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Beberapa prinsip koperasi Indonesia adalah sebagai berikut. A. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. C. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. D. Koperasi merupakan badan usaha yang otonom dan independen. E. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan baik bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya. F. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi. G. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. 7. Fungsi dan peran koperasi. Fungsi ekonomi dapat dibedakan fungsi dalam bidang ekonomi dan fungsi dalam bidang sosial. Fungsi dalam bidang ekonomi. A. Meningkatkan penghasilan anggota. B. Menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau. C. Menghindari monopoli. D. Menumbuhkan motif berusaha. Fungsi dalam bidang sosial. A. Mendidik anggota untuk memiliki semangat berkorban. B. Mendidik anggota untuk memiliki semangat bekerja keras. C. Mendorong terwujudnya tatanan sosial yang demokratis. D. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 jelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi secara garis besar yaitu 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 8. Jenis-jenis usaha koperasi. A. Menjual barang konsumsi. B. Menjalankan usahanya dalam bidang pemrosesan bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. C. Menjalankan kegiatan penjualan produksi atau jasa koperasi atau produksi jasa anggotanya. D. Menjalankan dalam bidang pemupukan simpanan anggota yang kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan. E. Melakukan usahanya dengan menggali atau memanfaatkan sumber alam langsung tanpa diolah kembali.